Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dalam renungan harian hari Rabu tanggal 14 Januari 2026. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami persembahkan padamu Allah Bapa di surga, sebab nyata kasih setiamu bagi kami hari ini. Semalam Engkau telah menjaga kami dalam beristirahat, dan sekarang kami boleh bangun untuk menikmati hari baru yang Engkau masih karuniakan. Mengawali seluruh kegiatan dan pekerjaan kami hari ini, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Mohon Roh Kudus menolong kami untuk mengerti firman-Mu itu dengan baik dan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab Matius pasal 12 ayat 15 sampai 21. Firman Tuhan. Yesus hamba Tuhan. Banyak orang mengikuti Yesus dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa Dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang, dan padanyalah hamba, dan kepadanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Amin. Bagian Alkitab yang kita baca akan kita renungkan. Tema: hamba yang lembut dan membawa pengharapan. Tauku tu masokan sia nanai buktu kamarampasan. Pembacaan dalam kitab Matius pasal 12 ayat 15 sampai 21. Yesus digambarkan sebagai hamba Tuhan yang berbeda dari pemimpin dunia. Yesus tidak datang dengan teriakan, paksaan atau kekerasan. Yesus datang dengan kelembutan dan kasih. Jika dalam dunia yang sering mengagungkan kekuatan, ambisi dan suara keras, Yesus justru menunjukkan bahwa kuasa sejati lahir dari kerendahan hati dan kasih yang melayani. Kelembutan Yesus bukan tanda kelemahan, tetapi kekuatan yang terkendali. Yesus mampu menegur dosa tanpa menghakimi, menegakkan kebenaran tanpa menjatuhkan. Kelembutannya menyentuh hati yang paling hancur dan memberi ruang bagi pertobatan. Bacaan pada ayat 20, bulu yang patah, menggambarkan orang yang lemah, terluka, atau merasa tidak berharga. Sedangkan sumbu yang pudar nyalanya melukiskan seseorang yang hampir kehilangan semangat hidup dan iman. Yesus tidak mematahkan atau memadamkan mereka. Yesus tidak menyingkirkan yang rapuh, melainkan memulihkan dan menguatkan. Ayat terakhir, ayat 21 menyatakan, dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Yesus datang bukan hanya untuk satu bangsa, tetapi untuk seluruh umat manusia. Kasih dan karya penebusannya melampaui batas ras, suku, atau status sosial. Dalam dunia yang penuh penderitaan dan keputusasaan, Yesus menjadi sumber pengharapan sejati. Setiap orang yang datang kepadanya akan menemukan damai, kasih, dan hidup yang baru. Mari kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita sudah meneladani Yesus dalam sikap dan perkataan kita?
Apakah kita mau menjadi alat Tuhan untuk menguatkan buluh yang patah dan sumbu yang pudar nyalanya? Bukankah kita diberkati untuk menjadi berkat? Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu ini mengingatkan kami untuk terus menjaga relasi kami dengan Engkau, bahkan menjadikan hidup kami mezbah di mana nama-Mu terus dipuji dan dimuliakan. Kiranya Roh Kudus menolong kami terus mengingat dan memelihara firman-Mu ini. Bapa di surga, dengan kerendahan hati kami datang memohon kiranya Engkau berkenan melawat saudara-saudara kami yang sedang bergumul karena sakit, karena duka cita, dan karena berbagai masalah dalam kehidupan. Nyatakan pertolongan-Mu ya Bapa, sehingga di dalam segala usaha dan perjuangan yang ditempuh untuk bisa pulih dan bangkit dari segala pergumulan itu, mereka tidak mudah menyerah dan putus asa. Berkati para orang tua kami dalam menikmati masa tua dan masa pensiun. Kiranya tetap bersuka cita dalam iman yang teguh. Berkati anak cucu kami dan perjuangan mereka masing-masing, baik dalam studi maupun dalam mencari pekerjaan. Berkati kami sepanjang hari ini dalam bekerja dan melayani, sehingga kami tetap sehat dan kuat. Kiranya damai sejahtera-Mu menyertai kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.